Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, kami ucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Berkat juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah beri kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kakak harapkan kabar adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, di sini sebelum kami bercerita, kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah bisa mempersiapkan dirinya bersungguh-sungguh dan duduk dengan rapi untuk mendengarkan cerita dari Kak Mia. Nah, di sini kakak akan membawakan cerita tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, maka dari itu sebelum kakak bercerita lebih lanjut, di sini Kak Mia punya videonya tentang Yesus meredakan angin ribut. Mari kita tonton bersama-sama. Kalian sial, badai segera datang. Tapi ya, namanya hidup di dunia, ya seperti ini. Kalian tidak tahu kapan badai akan menerjang. Badainya kencang sekali. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo bantu aku mengangkat ini. Ayo. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tadi? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenanglah. Adik-adik sudah ditonton kan tadi video tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, di sini kami ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita membaca Alkitab kita. Nah, maka dari itu adik-adik yang ada di rumah bisa membaca Alkitabnya, yaitu terambil dari Kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Bisa adik-adik buka Alkitabnya, Matius Perjanjian Baru pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik tadi sudah menonton kan video yang sudah kakak tayangkan untuk adik-adik.
pertama, di mana Yesus dan muridnya pergi ke sebuah danau dengan sebuah perahu. Nah, mereka pada saat itu pergi ke suatu tempat dan mereka menaiki sebuah perahu. Nah, tiba-tiba pada saat mereka di dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah badai yang sangat besar sekali dan angin ribut yang pada saat itu gelombangnya sangat tinggi sekali. Nah, maka dari itu air yang ada di danau tersebut naik ke dalam perahu. Nah, adik-adik bisa bayangkan ketika kita misalnya nih, kita pergi ke suatu tempat dengan menggunakan perahu, lalu tiba-tiba datanglah angin yang sangat besar sekali dan gelombang tinggi yang sangat tinggi sekali. Nah, pastinya kita otomatis akan ketakutan dan akan panik ya. Nah, sama seperti murid Yesus pada saat itu ketika anginnya sangat ribut sekali dan gelombang airnya sangat tinggi, mereka panik, mereka takut, dan pada saat itu malahan Yesus malah tertidur dengan nyenyak. Lalu mereka membangunkan Yesus, katanya, "Mengapa engkau tidak peduli dengan keadaan yang seperti ini?" Lalu pada saat itu Yesus bangun dan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-26 ini. Nah, di sini Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ketika Yesus menenangkan danau tersebut, seketika danau yang awalnya gelombang airnya sangat tinggi, anginnya yang sangat ribut, menjadi tenang. Karena apa? Karena Yesus sangat berkuasa, Yesus sangat hebat, dan Yesus bisa mengendalikan alam semesta ini. Tetapi pada saat itu murid-muridnya ketakutan dan tidak percaya karena Yesus yang bisa untuk menenangkan angin badai pada saat itu. Nah, di sini adik-adik kita bisa belajar ketika ada badai datang ke hidup kita, entah itu badai itu diibaratkan sebagai masalah hidup kita, entah itu berupa sakit, masalah keluarga, dan lain-lain. Kita harus percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan memberikan kita ketenangan di hidup kita, di dalam masalah badai hidup kita yang menghampiri hidup kita. Mari kita percayakan segala keluh kesah kita, segala kesedihan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, agar kita menjadi tenang. Dan adik-adik harus percaya selalu kepada Yesus Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Jangan seperti murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka tidak percaya akan kekuasaan yang akan datang. Mereka tidak percaya akan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka pada saat itu. Mereka sangat panik. Kita jangan seperti itu ya. Ketika masalah datang ke hidup kita, mari kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa meminta ketenangan dari Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu cerita Kak Mia pada hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita jangan khawatir dan harus tetap tenang di dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus percaya kepadanya dan kita harus memiliki iman di dalam diri kita. Nah, mungkin sekian cerita dari Kak Mia. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih setia untuk mengikuti sekolah minggu, di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak harapkan minggu depan kita harus lebih bersemangat lagi untuk mengikuti sekolah minggu di SIM Sion Palangkaraya yang tentunya masih secara daring dan online. Maka dari itu kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton dan mengikuti ibadah di SIM Sion Palangkaraya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan yang akan kita kumpulkan, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih atas kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu. Berkati setiap kami yang berada dalam sukacita dengan sukarela. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan persembahannya boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan oleh kakak atas selanjutnya, dan bisa dikumpulkan dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Baiklah, kita akan angkat jas kita. Aku ambil uang.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih bisa bergabung pada minggu ini. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita kembali boleh berkumpul bersama-sama, memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kakak percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari berdoa, kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada minggu ini kami diberkati, dipelihara, disertai oleh Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun tidak secara tatap muka tapi secara online. Kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi kami, bagi anak-anak di seluruh muka bumi, dan kami semua yang boleh bergabung bersama kami. Kami ucap syukur untuk kakak-kakak sekolah minggu yang boleh melakukan kegiatan sekolah minggu walaupun melalui siaran ataupun melalui video. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan. Kami mengucap syukur untuk kegiatan sekolah, belajar mengajar kami walaupun tidak secara tatap muka juga. Dan kami tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di tengah pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ucapan syukur dan terima kasih selalu kami naikkan setiap hari dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami lebih banyak di rumah daripada kami keluar atau bertemu dengan orang-orang lain. Dan kami percaya ada rencana Tuhan dari dalam setiap masalah yang kami hadapi ataupun dengan adanya pandemi corona ini. Dan kami tahu kami senantiasa belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah corona ini bisa berlalu dan kami kembali boleh bersekolah seperti biasa. Kami boleh sekolah minggu seperti biasa. Kami mohon jamahan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Biarlah kami juga tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan proteksi perlindungan Tuhan dengan kuasa darah Yesus melindungi kami setiap hari. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami semua anak-anak Tuhan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita menuju ibadah kita. Tetaplah di sekolah minggu ya, ikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mengangkat pujian kita Bapak